Pernah nggak sih ngerasa lagi di masa sulit, di mana tiap rupiah itu rasanya berharga banget? Nah, kali ini kita akan coba balik lagi ke masa-masa kayak gitu, buat mecahin satu teka-teki ekonomi yang, aneh banget. Sebuah misteri tentang apa sih yang kita beli, justru pas kita lagi ngerasa nggak punya uang sama sekali. Ingat nggak pas resesi hebat tahun 2008-2009, pasar saham rontok, PHK di mana-mana, dan anggaran keluarga jadi super ketat? Logis banget kan? Kalau lagi susah, yang pertama dipotong pasti barang-barang yang nggak penting-penting amat. Nah, anehnya tuh di sini. Di tengah semua penghematan itu, ada satu loh produk non-esensial yang penjualannya malah meroket. Beneran, orang-orang justru beli barang ini lebih banyak. Kira-kira apa ya? 18%. Itu angka peningkatannya. Jadi di saat orang-orang nunda beli mobil baru atau batalin liburan, mereka malah ngabisin 18% lebih banyak uang buat sesuatu. Misterinya makin dalam nih. Mungkin kamu mikir, pasti makanan, orang jadi lebih sering masak di rumah. Eits, ternyata salah besar. Datanya justru nunjukin kalau pengeluaran buat makanan di rumah malah turun 5%. Jadi produk misterius ini jelas bukan kebutuhan pokok. Jadi gimana dong cara kita mecahin misteri ini? Caranya, kita harus coba mikir kayak seorang ekonom. Dan buat itu, ada dua alat utama nih yang bisa kita pakai buat ngebongkar hampir semua keputusan pembelian, termasuk yang paling aneh sekalipun. Alat pertama, namanya batasan anggaran. Dengar-dengar kayaknya ribet ya, tapi intinya simple banget. Ya, kamu cuma bisa belanja pakai duit yang kamu punya. Pendapatan kamu dikurangi harga barang-barang, itu ngebentuk sebuah batas yang nggak bisa kamu lewatin. Ini nih, drama utama di kehidupan finansial kita semua ya kan. Mau kita tuh kayaknya nggak ada habisnya. Pengen liburan ke sana, gadget terbaru, rumah lebih gede. Tapi anggaran kita ya gitu deh, terbatas banget. Pertarungan antara keinginan dan kenyataan inilah yang jadi motor setiap keputusan kita. Oke, alat kedua kita namanya utilitas. Ini istilah keren dari para ekonom buat ngomongin, ya rasa puas atau senang. Jadi tiap kali kamu mikir, worth it nggak ya beli ini? Sebenarnya kamu lagi ngitung utilitasnya. Tujuannya simple, dapetin kebahagiaan semaksimal mungkin dari tiap rupiah yang kita keluarin. Tapi tunggu dulu, pasti ada yang mikir, loh selera kan beda-beda tiap orang. Apa yang bikin aku senang kan belum tentu sama buat orang lain. Gimana caranya ekonom bisa nebak-nebak gitu? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Dan ternyata para ekonom punya jawaban yang cerdas loh. Ada pepatah Latin kuno yang bunyinya de gustibus non est disputandum, yang artinya selera itu nggak bisa diperdebatkan. Dan para ekonom tuh setuju banget, mereka nggak akan coba-coba nebak kamu tim kopi atau tim teh. Nah, gini cara kerjanya. Ekonom tuh nggak peduli kamu sukanya apa. Yang mereka peduliin dan bisa mereka prediksi dengan akurat adalah gimana pilihanmu bakal berubah kalau misalnya pendapatanmu turun atau harga suatu barang naik. Jadi, perubahan kondisi itulah kuncinya, bukan selera pribadimu. Oke, sekarang alat-alat detektif kita udah lengkap nih, batasan anggaran dan utilitas. Yuk kita balik lagi ke misteri awal kita, lonjakan 18% yang aneh itu. Dengan dua alat ini, kita pasti bisa pecahin misterinya. Coba kita urut logikanya satu persatu. Ya. Pertama, pendapatan turun, artinya batasan anggaran jadi makin sempit. Beli mobil baru, liburan ke luar negeri, wah, udah pasti dicoret dari daftar. Tapi, nah, ini kuncinya. Keinginan buat ngerasa senang, buat dapet utilitas itu nggak hilang gitu aja. Terus gimana? Fokusnya geser. Orang-orang mulai nyari kemewahan kecil yang harganya terjangkau. Dan inilah dia jawabannya. Fenomena ini namanya efek lipstick. Jadi, pas kita nggak bisa beli barang-barang mewah yang gede, kita cari kemewahan-kemewahan kecil buat bikin hati senang. Sesuatu kayak lipstick kan, nggak bakal bikin kantong bolong, tapi bisa ngasih rasa senang yang instan. Nah, itulah yang namanya dapat kepuasan atau utilitas dengan harga murah. Dan itulah yang ngejelasin lonjakan 18% tadi. Nah, ini jadi pertanyaan terakhir buat kamu. Efek lipstick ini berlaku buat kita semua loh, nggak cuma soal kosmetik aja. Coba deh, pikirin sebentar, pas lagi ngirit-ngiritnya, apa sih lipstiknya kamu? Apakah itu secangkir kopi dari kafe favorit, sepotong coklat yang enak banget, atau mungkin langganan layanan streaming? Kalau kamu tahu jawabannya, itu artinya kamu udah selangkah lebih maju buat ngertiin gimana mesin ekonomi di kepala kamu sendiri bekerja.